Nah, ini buat teman-teman yang pada kehilangan sinyal untuk Cavision ya. Ini update Cavision 2026 Februari ya sekarang ini ya. Kalau ada teman-teman yang kehilangan sinyal di TV-nya, memang Cavision itu ada penambahan transponder ya. Sebenarnya jauh sebelum Februari, cuman kan dilakukan bertahap. Jadi ada beberapa tempat yang terkadang baru hilang sekarang. Ada yang hilangnya kemarin-kemarin gitu ya. Karena memang dari 2025 teman-teman, Cavision itu sudah pindah ke Meset 3B. Kan kita memang sudah tahu itu ya. Cuman untuk transponder itu ada penambahan terus teman-teman. Nah, kemudian transponder lama yang baik baru pindah transisi tahun kemarin, itu kan ada penambahan lagi transponder baru. Jadi otomatis transponder lama nanti digantikan dan itu bertahap. Makanya kadang ada yang hilang. Ada yang udah bilang, "Mas, saya sudah nambahin transponder tapi kok nggak kebaca channelnya, Mas." Atau siarannya hilang, Mas. Atau mungkin paket sudah banyak tapi kok siarannya masih teracak, Mas. Paket tuh masih panjang, tapi siarannya jadi teracak. Atau mungkin cuma ada suaranya aja. Nah, berbagai kendala itu akan kita bahas ya. Caranya sangat gampang kok teman-teman, bisa dilihat ya. Ini berlaku untuk yang paketnya masih tapi sinyal teracak. Juga berlaku bagi yang pengen teman-teman yang udahlah biarin paketnya habis, yang penting ada beberapa channel yang tetap bisa ditonton. Karena channel yang lama hilang semua. Nah, ini tipsnya, disimak ya. Yuk teman-teman, bisa disimak. Ini update video ini saya buat di Februari ya, sekitar tanggal 26 ini. 26 Februari. Kita akan coba bagikan ke teman-teman tipsnya bagaimana. Disimak videonya ya. Untuk yang kita hadapi ini ada LG SAT LG101 receivernya ya. Berlaku juga kok buat yang lain-lain, hanya menunya agak beda dikit, tapi caranya sama. Seperti misalnya Gardiner, Optus, K1000 kek, atau apa kek, Optus 66HD, yang jelas untuk receiver Cavision ya teman-teman ya. Bisa disimak. Nah, yang dibutuhkan apa, Mas? Pertama yang perlu diperhatikan adalah ini. Satu poinnya, parabola jangan dikutak-kutik. Ingat, parabola jangan dipindah-pindah sudutnya. Karena satelit tidak pindah, yang pindah hanya transponder. Itu ya, teman-teman yang kehilangan sinyal Cavision. Terus Mas, kalau yang udah kadung keganti Mas, udah di sudutnya diruoprek sana sini. Nah, teman-teman bisa disimak video saya tentang cara tracking Cavision ya. Itu tetap sama, ada 3 video itu, part 1, part 2, part 3. Hanya nanti untuk di bagian transporternya diisi dengan bagian yang nanti kita bagikan baru ini. Tapi untuk cara trackingnya sama. Teman-teman bisa tengok lagi ya video itu tentang cara tracking Cavisionnya. Jadi cara ngambil sudut parabolanya supaya dapat signalnya. Tapi kalau yang belum diubah-ubah sudutnya, ya langsung aja ke sini disimak ya. Nah, caranya gimana? Bisa disimak ya. Kita pastikan dulu di sini, baik itu mau LG SAT kayak mau apa, kita butuhnya remote. Untuk remote ini wajib hukumnya teman-teman ya. Kalau nggak ada remote gimana? Kalau nggak ada remote teman-teman bisa pakai aplikasi HP, nanti download remote ya, APK remote. Tapi pastikan HP-nya ada infrarednya. Kalau sulit-sulit ribet ya makanya beli remote-nya. Kalau yang sudah punya receiver tapi nggak punya remote, bisa remote-nya dicek di keranjang ya. Kalau pakai remote multifungsi Mas, bisa, nggak masalah. Yang penting remote-nya sudah disetting. Kalau remote-nya belum bisa dipakai, ya repot. Kalau cara settingnya gimana? Biasanya di tombol remote itu ada tombol set, ditekan set lama sampai ketika dipencet-pencet gini bisa pindah. Kalau dipencet belum pindah berarti settingnya belum tepat. Kalau mau pakai remote multifungsi, karena kita ini menggunakan remote Cavision ya, bawaan Cavision. Nah, makanya nggak perlu remote setting-setting lagi. Nah, teman-teman bisa langsung aja dicek di keranjang untuk remote-nya ya. Untuk remote Cavision. Kalau sudah ada remote-nya, nih yuk kita langsung tambahkan transpondernya. Caranya gimana? Kita masuk ke dalam menu. Ini tombol menu dicari. Ini menu ya. Kita masuk di menu. Sorry, sekali aja. Nah,
Di sana di tampilan layar itu ada pengaturan antena. Kalau tampilan TV agak jelek wajar ya, namanya TV-nya teknisi. TV-nya teknisi itu begini. Kalau bagus dibeli orang, kalau jelek dipakai. TV-nya jelek wajar, yang penting bisa ditonton. Nah, ini kita sudah pencet menu, masuk di menu pengaturan. Ini kan ada menu instalasi ya. Ini ada pengaturan antena. Kita masuknya di mana? Kita kembalikan dulu ke setelan pabrik. Nah, di bagian mana tuh setelan pabrik? Berarti kita geser nih, pakai tanda panah sebelah kanan ini. Pokoknya digeser-geser nih sampai ada pilihan cari yang ini. Utilitas ya, utilitas. Berarti yang menu mana ini? Ini nggak begitu kelihatan ya. Yang jelas utilitas ada di sini reset pabrik. Pakai tanda panah ini. Kalau nyarinya tadi kan geser ke kanan ke kiri ini. Nah, jadi yang di bagian utilitas. Sebentar, kita cari. Ini poin yang sering dilupakan orang. Mas udah di-scan nggak sinyalnya tetap teracak? Bisa jadi ini satu poin ini. Sepele tapi ini sering ditinggalkan. Jadi udah ngeyel dibilangin, coba ditonton video saya step by step. Jangan ada yang dilewat. Tapi poin ini disepelekan. Ini sepele tapi ini fatal. Itu ada poin reset pabrik. Ini harus teman-teman. Kalau enggak dilakukan ini, kita scan lagi, ya teracak lagi buat yang sudah punya paket. Paketnya waktunya masih ada, tapi kok teracak mas, atau siaran teracak. Belum direset ke pabrik, langsung di scan, ya percuma. Ini poin penting bener nih. Jadi, jangan dilewatin poin ini ya. Kita masuk ke reset pabrik, kita tekan OK nih. Tekan OK di remote ya. Sandinya apa? Sandinya kita gunakan 04 kali. 1, 2, 3, 4. 004 kali ya. Yakin untuk reset pabrik, kita pilih OK. Nah, itu sudah ada tulisan jangan matikan power. Ini jangan diutak-utik, jangan dimatikan. Dia akan hidup lagi seperti awal tadi. Tuh, Capition on terus ya. Sudah hidup lagi. Kemudian teman-teman ini ada sepele lagi juga, ini fatal juga. Udah direset pabrik mas, tapi di scan tetap teracak lagi. Bisa jadi karena ini. Kita masuk ke menu, itu biarin tidak ada signal. Kita langsung masuk ke menu ya. Menu, ini tombol menunya. Perhatikan, ini penting banget, ini juga sering dilewatin. Masuk di sini. Di bagian apa? Di bagian kita cari kita geser ya, kita geser-geser pakai ini ada pilihan edit siaran, ada siaran televisi, siaran radio, dan hapus semua. Ini pastikan satu poin ini dipencet. Kenapa? Kalau nggak dihapus teman-teman, ini sepele ya, inilah penyebab kenapa kadang sudah di-scan ulang kok tetap teracak, scan ulang tetap teracak. Ini belum ditekan. Hapus semua ini. Kenapa? Sesinya masih ada. Jadi ibarat orang itu dikosongkan, ya dikosongkan bener. Kalau dikosongkan tapi masih mikir, ya pikirannya masih mikir ke pikiran yang sebelumnya, akhirnya masih teracak gitu ya. Logika berpikirnya begitu. Jadi ini harus dikosongkan bener nih. Hapus semua ini wajib. Ini kadang poin yang dilewatin sama teman-teman ya. Jadi sering bilang, Mas udah di reset pabrik tapi kok di scan ulang kok masih tetap teracak. Bisa jadi ini penyebabnya, belum kamu hapus. Nah, hapus semua, diklik OK. Ini bukan marah-marah ya teman-teman ya. Tapi ini adalah cara saya, memang cara saya berbagi ini ya begini. Nadanya agak tinggi. Kenapa? Karena baru habis buka lur. Habis buka jadi suaranya memang masih agak tinggi. Kondisinya fit, udah stabil ya badannya karena habis puasa. Jadi buat teman-teman yang muslim, selamat menjalankan ibadah puasa ya kalau siang hari. Karena ini udah bulan Ramadan. Terus sekarang ini malam hari ya jangan lupa tadarusnya, trawehnya ya kalau yang punya waktu dan kesempatan. Nah, sekarang kita lanjut tuh. Pesannya, Anda yakin untuk menghapus semua siaran? Kita pilih yang OK ya. OK ini pastikan biru. Jangan dipilih yang batal.
Kalau ternyata di poin batal ya digeser. Nah, pastikan OK-nya di warna biru. Kita tekan OK. Yes. Tuh. Nah, ini sudah hilang semua signalnya. Barulah kita masuk ke settingannya. Kita tambah transformernya, ya. Oke, kita masuk ke menu yang lain. Kita geser dulu. Geser lagi ke kanan ya. Kita cari pengaturan antena. Kita masuk di pengaturan antena ya. Di bagian instalasi ini. Jadi kalau belum ketemu digeser pakai kanan ini. Kita cari. Nah, mana? Nah, tuh ada pengaturan antena. Ini diklik OK. Tuh pengaturan antena. Ini ada salah lagi. Ada yang bilang katanya sudah di tracking mas, kosong. Nih, salahnya di sini kadang-kadang ya. Ini sepele juga tapi fatal. Makanya tracking parabola itu jangan merasa kita lompat-lompat gitu loh. Harus step by step. Ini kadang-kadang salah ya teman-teman ya. Kalau kita parabola jaring, ya Capvision Ciben biarin. Tapi kalau parabola kita ini adalah parabola model disvalid atau kuben, kita gunakan kuben ya, bukan Ciben. Ya ini diganti Ciben, Capvisionnya digeser, diganti, dicari. Kalau enggak diklik OK atau gimana, OK ya. Nah ini dicari yang kuben. Mas nggak ada kuben mas, dicari pasti ada. Diklik nanti dipilih-pilih, cari kuben. Nah, pastikan frekuensi LNB ini universal 9750 garis miring 10.000. Ingat, ini poin yang sering teman-teman salah. Ya, kenapa nggak ada sinyal? Kalau kita masih milih di ini, sorry ya, kalau kita masih milihnya di Ciben tadi, Ciben sinyalnya kekuatan sinyal udah tinggi mas, tapi nggak ketemu ya karena dia pakainya Ciben dan dia masih frekuensi LNB-nya 5150 ya nggak bakal ketemu. Karena kalau kuben kita harus pilih yang tadi. Yang kuben berarti. Yang kuben berarti universal 9750 10600. Itu untuk transformernya. Itu untuk frekuensinya. Kemudian pastikan lagi di sini kekuatan sangat tinggi. Ya, ini kekuatan harus tinggi. Penyebab kenapa tidak bisa di tracking saat seperti ini tidak bisa di scan, bisa jadi karena begini teman-teman. Kalau ini 0, kekuatan ini 0, yes 00, berarti kabelmu ini enek masalah lur. Ini kabel ini bermasalah. Kalau kabel ini hilang ya tuh kecil. Tapi kalau kabel yang belakang, kabel belakang ini dipastikan. Ini mana kabelnya agak ini lagi ya. Malah sekalian gitu, sekalian teman-teman ya. Bisa jadi kalau dia begini, udah di ini kabelnya ini bermasalah. Kita benerin dulu kabelnya. Nah, karena ini ya kadang-kadang tugel pangan tikus, kadang pangan apa. Nah, ini kita pasang yang bener dulu. Kalau biasanya kalau kabelnya kabel bawaan antena kan kadang nggak lepasan ya, cuman biasanya bagian sebelah sini tetap lepasan karena yang sebelah sana yang paten. Biasanya kan kabel antena kan cuman sebelah yang kuat ininya. Apa namanya pin ininya? Pin RG6-nya. Nah, ini kita pastikan kita pasang. Ingat, pastikan di angka. Nah, tuh lihat signalnya itu nambah. Nah, jadi pastikan kabel terkoneksi dengan baik ya. Terus mas udah dipasang kabel kok masih nggak terkoneksi, bisa jadi kabel yang di parabolanya sono teman-teman. Kita fokus dulu di sini ya. Nah kalau yang di parabola nanti teman-teman bisa tadi dicek lagi masalah tracking parabolanya. Kita fokus di pencarian sinyal sekarang. Karena ini kan sudah nih kita di kekuatan tuh udah di 73 7 ini. Nah mantep kan. Kita masuk, perhatikan di sini ada daftar TP. Bukan daftar satelit ya. Kalau daftar satelit kan ini udah kelihatan. Ini daftar TP warna apa?
warna hijau nih. Berarti dicari di remote ini yang warna hijau. Nih, hijau. Hijau ini dipencet. Nah, ini settingan awalnya dulu. Dasarannya. Ini kita hapus aja dua-duanya. Karena ini settingan lama. Yang ada tombol merah nih, hapus. Merah. Jadi kita merah tuh. Oke. Hapus. Satu lagi. Kan ada dua tadi. Merah nih. Merah. Oh, oke. Nah, ini sekarang poin yang paling pentingnya. Kita tambah. Tambah warna apa? Hijau. Nih. Hijau ya. Tuh. Sekarang frekuensi yang barunya berapa sih, Mas? Nah, yang paling barunya berapa? Nih, bisa dibaca. 1, 2, 5. Untuk frekuensi diisi 1, 2, 5, 3. 1, 2, sorry. Frekuensinya diisi 1, 2, 5, 2, 3. Awas, jangan sampai salah. 1, 2, 5, 2, 3. Oke, kemudian polarisasinya jangan horizontal. Ini dibuat polarisasinya vertikal. Tuh, digeser pakai ini. Kemudian kita geser lagi ke bawah. Simbol rate-nya kita buat di angka 31.000 ya. 31 nolnya berarti 3 kali kalau 1000 kan. Ya, 31.000. Kita geser ke bawah. Nah, perhatikan nih, 12.523 V 31.000. Kita tekan OK. 1 sudah nongol. Tuh, langsung hijau dia, langsung kebaca hijau. Jadi positif aman ini. Tuh, kalau ini nggak langsung kebaca hijau, Mas, berarti antenamu kurang pas sudutnya, dipaskan sudutnya. Nanti ditonton video saya tentang cara tracking Cavision ya, yang cara ngubah-ngubah sudut parabolanya nanti bisa ditonton ulang lagi, teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Kita tambah satu lagi. Tambah warna hijau. Nih. Kita tambah warna hijau. Di remote tadi pencet tombol hijau ya. Kemudian 1, 2, 7, 2, 3. Itu untuk apanya? Frekuensinya. 1, 2, 7, 2, 3. Oke. 1, 7, 1, 2, 7, 2, 3. Untuk frekuensi. Nah, sekarang kita ke bawahin. Untuk polarisasi, tekan tombol remote ke bawah ya. Pastikan ke sana arahnya. Kita buat vertikal juga. Seperti tadi vertikal. Untuk simbol rate-nya, kita bawahin lagi. Kita lihat simbol rate-nya tetap sama di angka sama kayak tadi. 31.000. Nolnya 3 kali, berarti kan 31.000. Kita pastikan ke bawah. Turunkan. Tekan OK. Sip. Nah, ini ada dua kebaca semua. Hijau ya di sini. Nah, ini teman-teman ya. Selain dua yang utama, kita tambahkan lagi di sini ada 12683H 31.000. Ini untuk yang ketiga sama ya. Jadi ada 5 transponder Cavision tuh ada 5 ya. Nanti akan saya perlihatkan ya. Kemudian kita tambahkan lagi seperti tadi, tambah warna hijau. Itu 1, 2, 5, 6, 3, H 31.000. Tekan OK. Kemudian ada lagi 12643. Oke, kita tambah lagi. Tambah yang warna apa? Hijau ya. 12643, 1, 2, 6, 4, 3, H 31.000. Nah, jadi channel Cavision itu ada 5, teman-teman ya. Perhatikan. Ada 5. Apa aja, Mas? Nah, pertama ini 12523 vertikal 31.000, 12723 vertikal 31.000, 12683 H 31.000, 12563 H 31.000, 12643 H
31.000. Itu ada 5 ya. Kemudian perhatikan teman-teman, Mas udah ditambahin 5-5-nya, di scan kok cuman dapat dikit. Bisa jadi begini teman-teman ya. Ini kalau langsung begini kita scan, ini kan cari warna biru nih. Nih cari warna biru nih, biru. Kalau kita langsung cari, ya ketemunya cuman ini tok. Yang 4 ini nggak kecarian. Inilah penyebab kenapa teman-teman sudah ditambahin banyak transponder kok di scan ketemu cuma dikit, nggak nambah lagi signal. Bisa jadi itu. Kita conteng dulu ini. Aktifkan dulu 5-5-nya. Ini ada tombol OK. Tuh. Nih. Ada tombol centangnya ya. Pastikan tercentang. Yang nomor 4 juga gitu. Geser ke atas, tekan tombol OK. Tuh, kecentang. Nomor 3 juga begitu. Kita harus centang. Nomor 2 juga harus dicentang. Nomor 1 juga harus dicentang. Jadi kalau dicentang semua, ini ada logo centangnya, kita klik cari, nanti ya ketemu banyak channel. Kalau cuman nggak dicentang begini, ya cuman ngarahnya ke yang di apa yang diarahkan dengan ini. Kalau misal nggak dicentang ya cuman satu. Nah, terus kalau misal cuman milih beberapa Mas mau ngilangkan centangnya ya, kalau cuman mau ngilangkan centangnya di OK lagi nih, di OK nih kan hilang centangnya. Nah, kalau mau nyentang jadi OK lagi. Nah, pastikan kelimanya ini tercentang dengan baik. Nah, setelah kelimanya ini tercentang dengan baik, kita pencet ini apa? Cari warna biru. Kita klik cari. Nah, di remote warna biru kan, cari. FTA saja tidak, TV FTA saja itu untuk free ya. Berarti kita pilih tidak, karena yang berbayar juga biar tetap bisa masuk. Kalau yang teman-teman nggak punya paket ya cukup FTA saja dipilih iya. Tapi karena kita ini ya kita pilih tidak. Kemudian TV radio kita pilih semua biar radionya kena. Terus need search kita biarkan aja tidak. Ini kita pilih cari. Cari nih, kan sudah terpilih di sini. Kita tinggal tombol OK. Jadi tinggal kalau mau ganti Mas ya tinggal diganti nih. Ya atau tidak. Ini kita pilih tidak ya. Biarkan begini aja. Nah, pastikan dicari. Kita tekan tombol OK. Cari. Nah, ini 5-5-nya akan ketemu 5 transponder. Jadi nanti semua signal, semua siaran yang terkait dengan kelima transponder itu ketemu. Tuh, ada berapa siaran tuh? Kita akan lihat ya. Semuanya. Ada 83-an ya. Lebih. 102. Nah, channel. Kita pilih OK. Oke. Ini sudah kita simpan. Nah, tinggal nanti kalau tuh sudah ada ya, nanti tinggal dicek aja teman-teman. Nah, kalau E22 Smart Card is out of date itu karena paketnya. Cara ngisi paket nanti teman-teman bisa dicek video saya ya tentang itu ya, sudah ada. Nah, udah ya. Jadi teman-teman sementara itu dulu. Kalau sekiranya ini bermanfaat silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain ya. Biar nanti teman-teman yang lain juga nggak repot, nggak susah, nggak harus jauh-jauh manggil teknisi, bisa ditangani sendiri ya. Kita cari manfaatnya. Jangan lupa di subscribe channel kita. Untuk produk-produk yang tersedia ini kalau mau beli receiver dan segala macamnya teman-teman, termasuk remote-nya, mungkin baterai remote-nya, bisa teman-teman nanti check out di keranjang ya. Udah saya sediakan supaya channel kita bisa terus berkembang ya. Kita jumpa lagi di lain video. See you.